Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Pengasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu yang menghantarkan kami dapat tiba di hari yang baru ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengucap terima kasih. Biarlah Tuhan hati kami dipenuhi dengan sukacita daripada-Mu, agar apapun yang dapat kami lakukan semua dapat kami kerjakan dengan iman kami akan pengasihan dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, di balik hujan yang deras pasti ada pelangi. Itulah ungkapan yang tepat yang dapat kita pakai untuk memperlihatkan dan menyaksikan bagaimana Tuhan telah dan juga banyak melakukan hal yang sama terhadap kita, umatnya yang dikasihinya. Renungan hari ini adalah sebuah janji yang luar biasa yang menghidupkan kita umatnya, di mana di dalam janji itu dikatakan bahwa Tuhan akan meniadakan maut untuk selama-lamanya. Ini adalah janji tentang kebangkitan dan kehidupan yang kekal melalui iman kepada Allah yang kita percaya. Sebagaimana kasih Allah terhadap bangsanya Israel sebagai umat pilihannya, demikian juga kasih dan perbuatan Allah terhadap kita yang percaya, yang mengikutnya, yang setia kepadanya di dunia ini. Allah menghukum umatnya oleh dosa dan pemberontakan mereka kepada Allah dan segala ketetapannya. Namun penghukuman Tuhan bukanlah akhir dari segalanya. Di balik penghukumannya itu Allah juga telah berjanji dan telah mempersiapkan rancangan pemulihan. Janji Allah dalam nats ini menggambarkan tentang kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Itu sebabnya boleh kita katakan janji itu diibaratkan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah datang terlambat. Di dalam janji yang dinyatakannya dikatakan bahwa yang pertama, Dia menjamin air mata, kesedihan dan penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak akan ada lagi, melainkan semua akan diganti, akan diakhiri, dan kita akan beroleh hidup yang berlimpah dengan sukacita dan pujian kemuliaan bagi Allah. Di dalam janji yang dinyatakan bahwa kepada kita yang kedua, Tuhan akan menjauhkan aib umatnya dari seluruh bumi. Itu artinya bahwa di akhir zaman nanti semua penghinaan dan penindasan terhadap orang-orang yang percaya akan berakhir dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tuhan menjamin bahwa setiap orang percaya akan memperoleh pengampunan oleh kasih karunia-Nya yang semata-mata adalah oleh kasih kemurahan anugerah-Nya. Dia memberikan kepada kita pengampunan sama seperti pengampunan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya ketika melakukan kesalahan. Pengampunannya membuat kita memperoleh hidup yang baru, di mana kita beroleh sukacita, keadaan yang sungguh luar biasa berbeda. Di dalam pengampunannya, Dia membuat kita memperoleh sukacita oleh hidup yang sejati, di mana tidak akan ada lagi ditemukan air mata dan penderitaan. Dan nats ini
sangat terang memperlihatkan bagaimana Tuhan lebih menekankan dan memprioritaskan kasih dan pengampunannya daripada air mata kesedihan oleh penderitaan dan maut yang kita alami. Pengampunan Allah jauh lebih berharga daripada segala sesuatu apapun yang berharga dan mulia yang kita miliki yang ada di dunia ini. Firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajarkan kita untuk percaya akan janji Tuhan Allah, sebab Dia adalah Allah yang setia dan Maha Pengasih. Iman kita akan kebangkitan Yesus telah membuktikan bahwa kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi atas Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah alasan yang jelas bagi kita untuk hidup bersukacita. Hidup bersama dengan Tuhan tidak akan membuat kita lagi jauh dari sukacita dan berkat kehidupan daripadanya. Di dalam persekutuan kita bersama dengannya tidak akan ada lagi dijumpai pembusukan, tidak akan ada lagi kata kemari atau besok, dan hidup kita tidak akan pernah lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap orang yang percaya yang akan diberikan kemenangan akan memerintah bersama dengan Kristus di akhir zaman, seperti dikatakan dalam Wahyu 22 ayat yang kelima. Tuhan juga memanggil kita untuk turut membantu mengurangi air mata dan penderitaan serta beban yang dialami oleh sesama kita, dan menjadikan hidup kita sebagai sumber mata air kehidupan yang memberikan sukacita dan kehidupan bagi sesama. Yohanes 8 ayat yang ke-37. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan kebangkitan kita dalam hidup kita hari ini juga untuk kelak. Penderitaan dan kematian bukan lagi akhir dari segalanya, sebab Tuhan juga telah berjanji bahwa kelak akan membangkitkan kita dan dilayakkan untuk menerima kehidupan kekal oleh kasih anugerahnya. Keselamatan kita sudah terjamin di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Amin.